Sahabat Ubi, kali ini hobiku hobimu kehadiran bintang tamu spesial ini. Ada Mbah Dian Toto. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam Kak Asep. Nah ini Mbak Dian Toto dengan senyuman ciri khasnya hadir di channel hobiku hobimu. Mbak Dian Toto. Ya. Mungkin dari sekian banyak pemirsa yang menyaksikan channel hobiku hobimu ini belum tahu nih, siapa sih Mbak Dian Toto ini, Mbak Dian? Oh, saya. Iya. Jadi gini, nama Dian Toto itu sebenarnya nama dua orang. Oh. Pada ngerti kan? Iya, iya. Itu nama dua orang sebenarnya. Satu Dian Lukito, satunya Toto Setiarto. Tapi satu orang? Dua orang. Oh. Satu Dian Lukito, satu Toto Setiarto. Siapa itu yang satu, Mbak Toto? Satunya adalah teman dulu di Tegal, dia pengusaha, kebetulan hobinya sama. Nah, mungkin baru kali ini di channel hobiku hobimu ini orang-orang luar tuh tahu Dian Toto ini sebetulnya nama aslinya bukan hanya bukan Dian Toto, tapi Toto Setiarto, Toto Setiarto. Toto Setiarto, ini nama asli dari. Nama asli saya Toto Setiarto dari lahir itu. Mbak Dian Toto. Nah, Jadi, karena dua sahabat ini main burung, Iya. kan dulu ada SF ya, Iya. kan nggak mungkin dua orang, jadi Iya. baru satu orang, Iya, satu benar. nama lah istilahnya Satu seperti itu, nama. maka dikasih nama Dian Toto. Oh. Nah sampai di lapangan tidak ada manggil Pak Toto, manggilnya Pak Dian, karena Dian dulu baru Toto kan, Dian Toto kan gitu. Berarti cocoknya ini dipanggil nama Dian atau Toto? Terserah, hanya panggilan, yang penting kan Semua boleh. semua yang penting senang dengan diri Kang Asep. Kita masuk ke dunia burung, Mbak Dian Toto. Iya, gimana? Kita kan terus terang saya pribadi dan Mbak Dian Toto kenal juga dari dunia burung, Mbak Dian Toto ya. Awal karir dari dunia burung seorang Dian Toto ini dari mana awal karirnya, Mbak Dian? Saya main dunia burung itu di Tegal sekitar tahun 2003-2004 mulai main dunia burung karena dulunya basicnya kan merpati sebenarnya. Oh, Merpati balap karena waktu sangat menyita makanya saya pindah ke Kicomania. Ke dunia Saya di Tegal main burung dulu independen. Di pokoknya kemana-mana yang penting lomba. tahun berapa, Mbak Dian? Itu tahun 2003-2004 mulai saya pindah tugas di Tegal. Oh, terus Mbak Dian, manfaat yang sudah didapat Mbak Dian ini dari dunia burung saat ini apa, Mbak Dian Toto? Kalau dunia burung bagi saya sudah luar biasa kan Asep. Ya. Manfaatnya sudah tidak ada tidak bisa dikatakan dengan kata-kata bagi saya. Kenapa? Saya mengenal dunia burung bisa mengenal Indonesia. Oh. Ya, kan Kang Asep ya, dari Sabang sampai Jayapura. Ya, itu saya mengenal gara-gara dunia burung itu. Kalimantan sudah dikelilingi, cuma Sulawesi hanya singgah. Banyak saudara dari dunia burung. Di mana saja kita nggak pernah akan kesasar, nggak pernah akan kelaparan. Di mana banyak saudara. Itu keuntungan yang Mbak Dian dapat dari dunia burung. sangat bermanfaat buat saya dunia kicomania. Ini kita bicara persahabatan kan itu. Kembali ke personal Mbak Dian Toto. Mungkin banyak orang juga pengen tahu kehidupan masa kecil Mbak Dian Toto ini seperti apa sampai menginjak bisa sukses sampai sekarang ini. Masa kecilnya sekelumit aja. Kita pengen nih penasaran dengan Mbak Dian Toto, kecilnya mungkin bandel atau mungkin pinter ngaji juga bisa. Kalau bagi saya kecil paling bagus adalah ikuti apa kata perintah orang tua. Gitu ya. Itu kuncinya di situ. Ketika orang tua bilang jangan dilakukan, kalau dilakukan ya lakukan. Itu aja kalau saya ya. Itu dari dulu paling enak tuh nurut orang tua pasti insya Allah berhasil lah. Tapi bicara sukses, orang itu sawang sinawa Kang Asep. Iya. Sukses itu sawang sinawa, itu aja. Poinnya sukses itu sawang sinawa. Sawang sinawa. Mbak Dian Toto. Terus Mbak Dian Toto melihat ini Mbak Toto ke dunia hobi lagi. Kita kembali dunia hobi lagi. Iya. Dunia hobi ini di mata Dian Toto, khususnya hobi kicomania ini, di mata Dian Toto kayak gimana nih? Jadi gini Kang Asep, kalau bicara dunia kicomania, khususnya bagi saya ya, saya adalah melihat gini, peluang bisnis di dunia kicoma itu luar biasa. Peluang bisnis apapun bisa dibisniskan di dunia kicoma, tapi yang baik loh ya Kang Asep. Iya, betul. Dari mulai produknya ada, Setuju. ya kan, mau jual apa aja ada di situ. Setuju. Itu proses bisnis luar biasa. Setuju. Dan itu sangat menunjang perekonomian di Indonesia. Oke. Khusus untuk dunia perburungan.
berkaitannya dengan lomba. Oke. Ketika lomba itu ramai, semua perputaran ekonomi ada. Simbiosis mutualisme ya Mbak Dian Toto ya? Iya, itu saling luar menguntungkan. biasa, luar biasa. Nah Betul. ini jangan sampai yang seperti ini kita rusak. Betul, setuju. Itu yang saya harapkan, jangan dirusak, sayang lah. Betul, betul. Ini tadi sudut pandang Dian Toto dari sudut pandang dunia hobi dari Dian Toto, khususnya hobi kicau mania. Sekarang kita tahu semua ini Mbak Dian Toto. Mbak Dian Toto kalau bicara EO ini udah finalnya, kalau orang bilang ini satu-satunya orang di Indonesia yang paling banyak pindah ke EO ini adalah Mbak Dian Toto, bisa dibilang gitu. Betul. Latar belakang atau apa sih tujuan sebetulnya Mbak Dian Toto di dunia burung, khususnya kita bicara konteksnya di EO Mbak Dian. Ya. Apa yang diharapkan Mbak Dian Toto sehingga pindah-pindah ini bergeser-geser? Ya kalau pindah-pindah wajar kan. Iya. Yang namanya ini kan EO ini kan dunia hobi. Iya, betul-betul. Hobi kalau kita nggak suka ngapain di dalamnya? Setuju. Itu kalau kita bicara EO. Setuju. Tapi Pak Asep boleh tanya lah. Iya. Dimanapun saya berada, saya membangun EO loh, Asep. Bukan Iya. merusak loh ya. Iya, iya. Membangun, bahkan membesarkan EO, gitu kan? Itu saya. Jadi bagi saya EO pindah-pindah wajar aja. Wajar. Ketika tujuan kita di situ membangun EO-nya, bukan merusak EO-nya. Iya. Jadi kita masuk ke EO itu tuh membangun EO-nya, Setuju. bukan kita masuk ke EO cari makan di EO, itu salah. Ah. Cari makan boleh tapi tidak untuk istilahnya berbuat yang nggak benar. Ah. Ngomong-ngomong ini, udah berapa kali Mbak Toto ini ganti seragam? Ini saya tanya dadakan ini, non script ini. Oh, EO saya. Iya. Pertama saya di PBI. Oke. Dulu pernah menjabat ketua PBI cabang Tegal. Oh, oke. Ya, dari situ PBI ya? PBI. Terus saya didaulat menjadi sekretaris di BLBB, Dewan BLBB. Penertiban Pengendalian Lomba Burung Berkicau. Oke. Itu, nah terakhir itu 2013 kalau nggak salah, saya keluar dari PBI pas Munas di Jalan Pramuka di Hotel Pasar Lupa. Itu PBI, di situ saya Kang Asep. Habis itu saya gabung di BNR. BNR. Ya, di BNR jadi bidang organisasi. Satu organisasi sama saya dulu. Ya, terus jadi pengawas di penjurian. Terus masih di BNR ya. Nah, dari situ keluar lagi. Ya. Keluar lagi dari situ digabung ke Ronggolawe. Ronggolawe. Pertama jadi penasihatnya Ronggolawe. Iya. Ya. Terus jadi bidang organisasi, tapi organisasi saya nggak ada. Iya. Karena di situ nggak ada bidang organisasi, cuma di daulat aja menjadi bidang organisasi kan. Gitu. Pelengkapin. Itu di Ronggolawe. Setelah di Ronggolawe saya vakum Kang Asep. Diajaklah sama teman gabung ke MII. MII. Mendirikan sendiri MII di situ. Wah, ketika saya melihat sudah nggak nyaman buat saya karena dunia hobi kalau nggak nyaman apa kita terusin kan itu Kang Asep. Betul, betul. Saya keluar. Iya. Keluar, nah teman-teman ini banyak yang ajak kumpul, bentuk sendiri lagi. Nah, apa? sekarang saya bentuk namanya JBNI, Juri Burung Nasional Indonesia Kang Asep. 7 Mbak Dian Toto, 7 EO. Ayo kita hitung. PBI, KLBB atau apa tadi? Ronggolawe, FII, JBNI 5. KLBB. Apa itu? Tadi sebut KLBB apa? Pengawas apa itu tadi? Itu cuma itu kan jabatan di organisasi. Oh, Bukan. kalau EO 5. 5 EO. 5 EO di Indonesia. EO di Indonesia. Semua sudah pernah. Sudah pernah. Ya tadi saya sebutkan. Tapi tadi loh Kang Asep, saya membangun loh. Iya, setuju. Biasa membangun. Saya juga lihat pergerakan dari Mbak Dian Toto. Setiap kali Mbak Dian Toto ini bergabung di EO mana, memang all out. Tapi kalau sudah Saya dihati, masih ingat yang sampai sekarang itu BNR Kang Asep. iya, Dari Cilacap sampai Bojonegoro itu saya montang-manting sendiri. iya. Alhamdulillah Sampai sukses ya? Sukses ada di semua di sana. Dan membekas di hati Mbak Dian Toto. Nah, itu. Jadi Paling bergabung. membekas itu sudah PBI. PBI ya. Kenapa di PBI? Aceh itu belum ada PBI-nya. Awalnya. Saya bentuk di Aceh. Oh. Bentuk di Pontianak. Wah, itu pengalaman luar biasa kan saya. Intinya membangun saya bukan merusak. Mbak Dian Toto, menurut Mbak Dian Toto, ini kan perlombaan banyak, terkadang kan ada satu perlombaan banyak protes pemain.
Kalau saya sebut bukan protes sih, mereka pengen bertanya. Bertanya Ya, biasanya. bertanya. Cuma karena arogansi jadi protes. Nah, itu yang agak melencengnya. Mbak Diantoto, di mata seorang Diantoto, yang namanya fair play itu bagaimana Mbak Diantoto? Jadi gini, Kang Asep, yang nanya-nanya lomba fair play ada di saya ya. Jadi gini, ketika yang juara diakui oleh peserta lainnya, Ya. itu fair play. Oke, setuju. Ya toh? Ya. Kalau ketika yang juara itu diakui oleh peserta lainnya, itu baru fair play. Begitu ya. Faktanya kan ada. Iya. Hari ini burungnya juara, besok di medsos seminggu nggak selesai. Benar nggak? Iya, benar Itu benar. bicara benar. fair play. Jadi bahan gosip ya. Ya, proses seperti itu. Kuncinya gampang kok. Kalau diakui oleh pemain lainnya, itu baru fair play. Gitu Mbak Diantoto. Itu kata-kata fair play dari sudut pandang Saya. Diantoto. Terus dari sudut pandang Diantoto juga ini, seberapa pentingkah pengakuan juara bagi seorang kicomania? Jadi gini, saya dulu pernah nulis di status dulu zamannya BNR punya tabloid. Iya. Saya masih ingat dan sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa sih seorang bos beli burung mahal, burungnya nggak layak kok juara, Iya. kok bangga? Iya. Nah itu kan berarti menunjukkan tadi fair play-nya nggak ada. Fair play itu harus diakui kan, Mas? Iya, benar-benar. Nah, kalau bicara mau tentang penjurian, saya punya konsep yang bagus. Konsep saya loh, Bang Asep. Banyak orang protes itu sebenarnya bukan di juara, Kang Asep. Iya. Orang protes burungnya tidak dilihat. Tidak terpantau. Betul kan? Betul. Nah, makanya saya selalu berpesan kepada juri, lihatlah satu-satu burung itu. Kenapa? Bayarnya sama kok, dilewati aja. Bener nggak? Iya. Ketika orang pemain dilihat burungnya, orang nggak akan protes. Oh iya, burung saya dilihat. Bagaimana mau juara kalau burungnya nggak dilihat juri? Karena saya Setuju, Pak. betul nggak? Betul, betul. Nah itu, jadi saya punya gambaran gini karena saya kalau ingin itu tadi yang kita pernah bahas, Iya. masalah nominasi, Iya. betul kan? Nominasi itu apa sih sebenarnya kalau mau kita bicara jujur? Nominasi adalah burung kerja dari awal sampai penilaian akhir, pilihan korlap dan juri. Iya. Itu burung nominasi kan, Mas? Betul, betul. Mau diambil berapa fleksibel, tidak bisa ditentukan ambil 10, 15 tidak bisa. Fleksibel, burung yang kerja yang layak dinominasi. Nah, kalau perkara juara pilihan juri. Pilihan juri. Ya kan? Sekarang gini, kalau nominasi 20, 30 boleh kalau burung kerjanya 30. Tapi ketika juri sudah mengusulkan terus sudah ada di situ, buang, lepas saja sudah. Kan banyak yang jadi susah kan ketika juri sudah mengusulkan dirubah lagi. Iya. Bener nggak Kang Asep? Ini yang bikin lama dan bikin orang kacau di sini. Mau sendiri nggak ada masalah kok. Iya, iya. Konser sendiri itu bukan suatu yang tabu bagi saya kalau melihat. Karena apa? Juri menilai dengan yakin dia pasti di konser. Asal ada Di penguat dalam dari penguat korlap. dari orang tadi saya bilang, Iya, ketika tidak lepas dari usulan dan ringkasannya korlap dan pengawas IP di situ misalnya, lepas saja sudah tanggung jawab kok. Oke. Yang Itu. penting ada ya, Ya. ada di dalamnya lepas. Kalau tidak ada boleh dicek Kang Asep, apa memang korlapnya lepas? Iya. Atau kemungkinan lagi ini juri ada kepentingan. Nah, Itu aja, nggak mungkin lah burung biasa-biasa koncar nggak kenal potong telinga saya Kang Asep. itu dari sudut pandang Saya Ya, seperti itu dunia burung. karena Kita fair-fair aja. setiap PO juga menerapkan sistem dan aturannya Masing-masing. silakan kalau peserta merasa nyaman Silakan. dengan. Banyak kok pilihan kok. Betul, Mbak Dian. Itu aja. Bicara satu tanggapan buat Diantoto untuk RGN. Saya berharap RGN ini ke depan harus satu, pertama adalah fair play. Iya. Itu aja satu Kang Asep. Saat ini. Saat ini bagus saya lihat karena Iya. belum pernah saya melihat protes yang sangat berlebihan. Iya. Ya, tadi lah kalau lihat saya ingin ke depan ini RN harus fair play dan kompak. RGN harus kompak ya, Iya. harus kompak. Bilang kenapa kompak? Karena biasanya di dunia penjurian ini saling menjatuhkan. Iya. Saling menjatuhkan itu dunia juri itu dunia kerja. Pengalaman pribadi ya, Pak? Saling menjatuhkan. Pengalaman pribadi ya, Pak? Ya, boleh. Dan di dunia burung
kalau baik musuhnya banyak kan. Oh gitu ya. Itu jadi saya mau RGN ini ke depan harus fair play, kompak. Iya. setuju. Kompak dalam arti apa? Kalau temannya salah diingatkan, bukan dipetek. Iya. Gitu. Kalau temannya salah itu diingatkan, Betul. bukan digencet, malah nanti disikot sana sini, kasihan. Kasihan. Itu jadi Betul. kompak ya. Apalagi lihat Kang Trio ini kan orangnya humoris jadi Iya. nah itu perlu dicontoh beliau. Oke. Gitu. Jadi tetap ya RGN harus kompak dan kuncinya satu di pendirian fair play. Oke. Besok saya akan lihat di lapangan. Oke. Di Lumba, Pekalongan. Pekalongan Fagansa, saya hadir. Madian Nggak Toto. fair play, awas. Wah, sate ini tak potong-potong. Ini tadi asik sekali bincang-bincang kita dengan Badian Toto, berbicara dari segi pribadi, dari segi organisasi, dari segi hobi. Itu aku pas tuntas di channel Hobi Gobi. Terima kasih Badian Toto. Terima kasih Kang Asep, jangan lupa Subscribe hobiku, hobimu. oh iya. Itu di live mesti gitu.